Shalom, kembali kita bertemu dalam sukacita bersama pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan bersama-sama. Kita akan mendengarkan yang menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam kasih Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada yang dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi di dalam firman Tuhan ada 5 hal di dalam persekutuan, baik pun di dalam komunitas sebagai orang percaya, sehingga ada pertumbuhan pribadi iman dan ada pertumbuhan yang sangat luar biasa. 5 hal ini memacu semangat iman setiap orang percaya ketika mereka berkumpul, bersekutu, menceritakan, saling membagi hal tentang kesaksian-kesaksian hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam kita membaca firman Tuhan, ada hal penting yang pasti Tuhan akan memberikan buat saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan sedang berkata, Tuhan sedang menyampaikan sesuatu itu yang akan membuat kita semakin bertumbuh, itu yang akan membuat kita semakin bersemangat di dalam cinta kasih Tuhan dan menikmati kasih anugerah Tuhan dengan sukacita. Jelas sekali firman Tuhan ini berkata, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya Tuhan berpesan bahwa setiap perkumpulan atau komunitas orang-orang percaya yang telah dimerdekakan, bahkan telah dimenangkan oleh kasih anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang Dia berikan buat saudara, yang Dia tunjukkan rasa cintanya memberikan kemenangan buat saudara, yang pada kesempatan ini Dia mengingatkan buat saudara, ketika saudara berkomunitas, ketika saudara berkumpul untuk menceritakan firman Tuhan, ada 5 hal yang menjadi catatan yang penting di dalam kehidupan kita, yang Tuhan ingatkan di sini dengan jelas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya ada beberapa hal penting yang Tuhan ingin sampaikan dengan tema atau judul, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ibadah bersama yang baik ya adalah memberikan dampak terbaik buat orang lain. Di sana dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Ada tindakan-tindakan yang positif yang menurut firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya untuk kita bertindak, bahkan kita melakukan. Untuk apa? Untuk membawa dampak-dampak akan firman Tuhan itu hidup, bertumbuh di dalam kehidupan orang lain, khususnya di dalam komunitas orang percaya, di dalam persekutuan ataupun di dalam ibadah. Pertanyaan, ibadah yang baik dan yang memberikan dampak atau memberikan hal yang baik bagi orang lain yang bagaimana?
Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, yang pertama, pesan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam Ibrani sangat jelas, ya. Sangat jelas. Coba Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, coba bacanya pelan-pelan, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Udah itu seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan selanjutnya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sana Tuhan memberi pesan penting buat saudara dan saya. Artinya poin pertama saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan ibadah itu sangat penting, ya. Saling mengingatkan ibadah itu sangat penting. Selain kita orang-orang yang terkasih di dalam Yesus berkumpul, kita juga dapat menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita juga dapat menceritakan pengalaman pribadi kepada teman kita di dalam ibadah itu. Untuk apa? Saling membangkitkan, saling memberikan semangat spirit untuk sama-sama bertumbuh iman kita di dalam cinta kasih Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dengan jelas. Janganlah kita menjauhkan diri. Ini satu pesan khusus buat saudara dan saya sebagai orang yang merasa menyadari yang telah dimenangkan oleh Tuhan, ya. Karena ini adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan sendiri, agar jemaat Tuhan, ya, mendapat pengajaran yang penting akan firman Tuhan, memperoleh kekuatan supaya tidak jatuh dalam sifat dosa. Sifat dosa itu ada 3. 1, mencuri. Yang jelas merugikan. Yang kedua, membunuh. Tetap merugikan. Yang ketiga, membinasakan. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nah, dengan komunitas kita sebagai orang percaya, ya, mari yuk, sudah saatnya kita saling menasehati dan semakin giat melakukan apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya. Ini menjadi kekuatan bagi pertumbuhan gereja juga. Ini juga menjadi kekuatan pertumbuhan iman kita di dalam komunitas kita sebagai orang percaya ketika kita hadir di dalam satu ibadah. Dan yang kedua, ya. Yang kedua, sama-sama kita baca di dalam Kisah Rasul 14. Kisah Rasul 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa ya firman Tuhan ini. Kalau Tuhan telah membuka pintu untuk satu pertumbuhan iman yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa melarang pertumbuhan yang berasal daripada Tuhan, ya. Nah, ayat ini memberikan isyarat penting buat saudara dan saya, menjadi poin bagi kita, ya, sebagai orang percaya yang bertumbuh di dalam komunitas atau ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka apa? Bukan mereka menceritakan tentang kehebatan mereka, bukan mereka menceritakan betapa luar biasanya, pintarnya aku dipakai Tuhan, tetapi mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan.
Artinya poin kedua ini, marilah kita saling menceritakan kebaikan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Mungkin lewat kesaksian. Kesaksian yang bagaimana? Kesaksian yang menceritakan Yesus Kristus. Nah, inti dari ayat ini kita dapat saling menguatkan dan membangun iman satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari yuk bersama-sama kita bertumbuh di dalam iman percaya kita, di dalam ibadah-ibadah yang telah ditetapkan bagi anak-anak Tuhan. Dan hal yang ketiga, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Coba saudara lihat, persekutuan dan berkumpul, ini hubungan erat, sangat erat sekali, dan memberikan pengertian yang sangat luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan memperjuangkan hidup kita. Dia membela kita di kayu salib. Artinya yang ketiga ini dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, kita saling membangun bersekutu bersama di dalam kasih dan saling mendoakan. Di dalam persekutuan itu kita saling membangun rohani kita dengan orang lain. Artinya kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Menunjukkan kasih Allah yang nyata di dalam firman yang sama-sama kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu hal yang ketiga. 5 hal ini membangun rohani kita di dalam persekutuan kita secara bersama-sama sebagai orang percaya. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 1 Tesalonika 5 berkata, ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saya yakin dan percaya setiap orang yang telah dimerdekakan oleh Allah, setiap orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya, saya percaya Dia melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik yang berasal semua daripada firman Tuhan. Jadi yang keempat ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 ya, memberikan satu pengertian, kita saling menasehati dengan rasa apa? Ya, rasa empati. Empati yang diajarkan oleh firman Tuhan, bukan hanya sekedar kasihan ya, kasihan ya. Kenapa begitu ya? Tetapi mari lakukan seperti yang firman Tuhan inginkan. Ya. Jelas sekali di sana dikatakan seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya inti dari firman Tuhan ini yang kita baca bersama-sama membawa jemaat ya, membawa orang yang percaya di dalam ibadah itu, di dalam komunitas kita bersama ya, setiap orang percaya pada kebaikan tentang hidup benar sesuai kebenaran yang sejati yang diajarkan oleh Allah melalui siapa? Yesus Kristus. Firman yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari yuk kita bertumbuh bersama di dalam komunitas, di dalam ibadah bersama-sama ya. Hal yang terakhir di dalam Roma 14 ayat 9 berkata,
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat ini memberikan satu pesan yang sangat luar biasa. Tuhan rindukan hidup damai bersama yang hanya berpusat di dalam setiap firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, jelas sekali ya firman Tuhan. Ayat 9 ini memberikan pesan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Ya. Hanya berpusat di dalam setiap firman-Nya. Intinya di dalam firman Tuhan ini ingat selalu pesan Tuhan. Ya, saling mengingatkan agar hidup jemaat atau setiap orang percaya berpusat kepada firman Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ya, mari saling membangun bukan saling menjatuhkan, saling menasehati bukan saling memaki, saling mengasihi bukan saling membenci. Marilah bersama-sama apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya yakin dan percaya misi dan visi Tuhan telah berikan buat saudara dan saya, bukan kepada hanya hamba-hamba Tuhan saja, tetapi setiap orang percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.